Ya memang udah pada pasar mah. Iya, memang. udah pasrah lah. Nah, iya. Jadi kalau misalnya kita bongkar sendiri, ya masih bisa diambil-ambil ya yang bernilai-bernilai gitu. Bisa kepakai, kita pakai. Kayak semacam nih besi-besi ini masih bernilai nih teman-teman nih. Masih bernilai. Besi ataupun kayu ya, Nah, iya kayunya kan bisa kepakai kan sepakai. masih bisa bernilai. Bapak sendiri punya kediaman tinggal di mana Pak rumahnya Pak? Kalau Bapak Saya sendiri? Tambun Bulak. Tambun Bulak sebelah sana ya, ujung sana ya. Berapa menit dari sini? Paling jauh. Dekat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, welcome back to Bang Bewok Vlog. Jadi hari tanggal 6 April 2025. Dan kali ini gue kembali lagi ke daerah Tambun Utara, tepatnya di desa Sri Mukti, Kecamatan Tambun Utara, Bekasi, Jawa Barat. Dan kesempatan kali ini gue bakal informasikan mengenai update terkini dari Sungai PJT. So, ada aktivitas apa di hari ini? Buat kalian yang penasaran, sebelum kalian nonton video ini, please support dulu channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Support channel ini biar channel ini bisa makin terus berkembang. Wassalamualaikum, langsung aja guys, enjoy. Guys, jadi hari tanggal 6 April 2025. Dan kali ini gue kembali lagi di pengairan Sungai PJT. Dan teman-teman lihat, ini adalah merupakan bangunan dari kediaman Pak Nikman Pak ya? Pak Niman. Ya, ini Pak Niman ini dulu usahanya adalah sembako ya Pak? Ya dagang kopi, Dagang kopi, es ya, sembako teman-teman. Dan Pak Niman ini menyadari bahwa bangunannya ini memang berdiri di tanah pengairan Pak ya? Ya, Gitu. Jadi ya legowo Pak ya? Ya. Ikhlas, nggak apa-apa untuk dibongkar. Tapi Pak Niman ini udah berapa lama Pak beraktivitas berjualan di bangunan ini Pak? Sini mah sebenarnya belum lama, kan masih baru. Baru banget ya. Iya, baru. Tapi udah sempat bikin usaha udah. Udah ya. Udah ya. Sedikit banyak kita usaha udah. Iya. Kita nggak mau kita bikin usaha. Ah. Itu udah kayak gitu. Jadi intinya udah sempat usaha ya Pak ya, Ya. gitu. Dan ini teman-teman bisa lihat ya, ini bangunannya bangunan yang bisa dikatakan ya semi permanen ya. Dari bahan-bahan yang dipergunakan ya, ini habis dana biaya berapa nih Pak pembuatannya Pak kemarin Pak? Ya, Sekitar 50 juta. kurang lebih 50 juta teman-teman untuk membangun tempat usahanya yang berdiri di ya aliran Sungai PJT. Jadi teman-teman bisa lihat di bawah ini adalah aliran Sungai PJT yang mana nanti tembus ke Sungai Cikarang Bekasi Laut yang ada di sana. Jadi ini bakal terus ya meluas. Dan di sana juga udah dihancurin. Di sana juga ada 2 warung juga udah dihancurkan. Pak, ini Bapak inisiatif sendiri untuk menghancurkan bangunan Bapak sendiri, Pak ya? Dapat. Maksudnya dihancurin sendiri, tidak menggunakan beko atau gimana? Apa ini udah dihancurkan oleh beko? Belum Belum ya? Jadi Bapak ngancurin pribadi aja ya? Ya, karena kalau orang emang mau digusur. Mm-mm. Jadi saya ngambilin yang apa yang kepake saya bawa. Ya masih bisa bernilai lah ya? Ya, itu. Ya, jadi Pak Niman ini berinisiatif untuk membongkar tempat usahanya sendiri teman-teman ya, karena memang hari ini tuh masih libur Pak ya untuk para operator beko. Dan di sana memang ada beko nih teman-teman, ada 2 beko di sana yang memang masih terparkir karena aktivitas bakal dilakukan, informasinya di tanggal 8 teman-teman. Jadi lusa ya, aktivitas mengenai normalisasi Sungai PJT ini bakal dilakukan ya 2 hari yang akan datang. Ini nanti tembusnya sampai kemana Pak Niman? Sampai katanya mah sampai Buntuan. Sampai Buntuan ya. Ini juga kan kemarin pada bongkarin dia gitu. Bantarin, ini bongkarin dewek ya, bongkarin Sama sendiri ya. masa begitu. Heeh. Ya karena emang udah pada pasar mah Iya, bagaimana. udah pasrah lah. Nah, iya. Jadi kalau misalnya kita bongkar sendiri, ya masih bisa diambil-ambil ya yang bernilai-bernilai Yang gitu. bisa kepakai kita pakai. Kayak semacam nih besi-besi ini masih bernilai nih teman-teman nih. Masih bernilai. Besi ataupun kayu ya, Nah, iya kayunya kan bisa kepakai kan sepakai. masih bisa bernilai. Iya, Nah. gitu. Bapak sendiri punya kediaman tinggal di mana Pak rumahnya Pak? Kalau Bapak Saya sendiri? Tambun Bulak. Tambun Bulak sebelah sana ya, ujung Ya, sana ya. sebelah sini. Berapa menit dari sini Pak? Ya paling 2 menit deket. Deket ya. Gitu. Jadi emang ini digunakan buat usaha aja Pak ya. Iya, bukan buat tempat tinggal. Bukan buat tempat tinggal, untuk usaha aja Ya, guys. untuk usaha.
Gitu. Niat saya mah kayak gitu. Tapi ini kalau malam gelap Pak ya, gelap Wah, parah ya. gelap lagi. Gelap banget. Jadi gue udah pernah melakukan vlog di malam hari, teman-teman bisa lihat di video sebelumnya. Ini jalur sini, ini benar-benar gelap gulita teman-teman. Kalau malam hari tidak ada penerangan sama sekali. Dan memang rawan yang namanya tindak kejahatan. Karena informasi dari warga kompleks sana juga menginformasikan pernah adanya di tahun berapa ya? Gue lupa, tapi beliau menginformasikan pernah ada terjadi pembegalan gitu. Jadi ya semoga dengan normalisasi ini dilakukan dan nantinya juga dilanjut dengan aktivitas penerangan jalan. Dan ini juga ada toiletnya Pak Niman ya. Ada toiletnya Pak ya. Nah ini toiletnya nih. Ini masih ada besi-besinya, masih bernilai. Nanti bakal diangkat-angkatin nih guys. Gitu, makanya inisiatif untuk melakukan pembongkaran sendiri. Pak, kalau yang di sini Pak, bangunan siapa Pak ini Pak? Yang ini pondasi-pondasi kosong? Punya Bapak juga? Cuma belum dibikin bangunan ya? Belum dibikin. Tadi ini kan mau bangun juga. Hubung ini kedengeran muka gosok, kaji jadi kagak jadi. Gak jadi, oke. Kalau misalnya memang ternyata tidak ada, mungkin Bapak sampai sana gitu sampai ya? sana. Iya ya, dikarenakan mengetahui informasi bahwa bakal ada penggusuran bangunan-bangunan liar yang di pengairan Sungai PJT, maka ya tidak dilanjutkan untuk pembangunan sampai ke ujung karena udah dibuatin pondasinya sebelah sana gitu. Tapi Pak Niman ada penggantian sendiri nggak sih Pak? Tapi ada, udah didata sama pihak lurah Pak? Belum. Oh gitu, tapi udah ada ya, udah diterima juga penggantiannya. Kemarin udah digajiin. Sekarang kemungkinan mau terima mau enggaknya nggak apa-apa sama. Oh Bapak mah ikhlas ya? Ikhlas sama. Oke. Gila, ya disahkan itu bangun. Cuma berapa aja. Iya. Nah seperti ini. Nah, karena Bapak memang legowo menyadari bahwa memang ya ikhlas. Saya nauin, udah nauin saya. Kalau ada berarti syukur alhamdulillah Pak ya. Iya. Emang udah begini mau pakai mana? Ya. Insya Allah segala sesuatu yang terjadi pasti ada hikmahnya di balik segala sesuatu. Insya Allah. Amin. Karena manusia sudah ditetapkan rezekinya masing-masing. Nah, masing-masing. Kalau bukan di sini berarti tempat lain, Insya Allah. Tempat lain. Betul Pak Niman ya? Ya betul. Betul, tetap legowo. Pak Niman terima kasih banyak sudah diizinkan saya untuk meliput ya, tapi Pak Niman malu guys untuk masuk kamera. Ya, karena apa? Pak Niman. Kalau jawaban sama ya lemah, kalau sama enggak berkeras. Udah apa-apa. Iya. Gitu aja. Yang sabar ya Pak Niman ya. Ikhlas insya Allah ada rezeki. Rezeki enggak di sini, betul. tempat yang lain. Betul. Kalau saya begitu. Betul sekali. Pak Niman, kalau gitu saya mau jalan ke sana. Ya. Terima kasih sehat selalu Pak Niman ya. Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Oke, kita lanjut ke bagian sana teman-teman. Kita jalan aja dulu teman-teman ya, karena ya ini adalah merupakan bangunan tadinya. Gua ada banget videonya ini. Ya nanti gue coba tampilin deh video versi malamnya bangunan-bangunan ini. Ini kalau malam gelap gulita teman-teman. Dan ya ini puing-puing ya dari bangunan yang ada di pinggiran aliran Sungai PJT ini teman-teman. Dan ini dibongkar secara pribadi. Ya pemiliknya sendiri yang membongkar bangunan ini teman-teman. Ya karena memang pada saat ini aktivitas dari Beko itu masih belum beraktivitas, masih libur. Informasinya tanggal 8 baru akan dilakukan normalisasi kembali. Ya ini adalah sisa-sisa puing-puing bangunan. Ini apa nih? Bolongan. Septic tank atau apa gua nggak tahu teman-teman. Dan di sana juga ada bangunan. Gua ada video sebelumnya ini bangunan ini ya di malam hari karena gua sempat mereview lokasi ini di versi malam. Dan bangunan ini pun sudah tinggal rangkanya saja ya. Isi-isinya sudah diamankan oleh pemiliknya ya. Karena memang sudah mengetahui bahwa bangunannya benar-benar berdiri di atas Sungai PJT. Ya, ada 2 bangunan di sana juga teman-teman. Ya. Dan di sana ada Beko. Ini kemarin masih terlihat bangunannya dan saat ini seperti ini teman-teman.
Ya, jadi beko ada 2 unit di sini dan satu besar, satu kecil. Ini terparkir karena masih belum beraktivitas. Ya, seperti itu teman-teman. Informasi terkini di tanggal 6 April 2025, di mana bangunan-bangunan liar yang berada di aliran sungai PJT yang memang belum dibongkar oleh pihak terkait, ya, karena memang masih libur, jadi warganya inisiatif untuk membongkar bangunan liarnya sendiri, ya, seperti itu. Dan kita akan coba ngecek dari udara ya teman-teman ya, mengenai kondisi dari bangunan-bangunan yang sudah dirubuhkan ya oleh warganya sendiri. Ini sampai dengan ujung di sana masih banyak bangunan teman-teman yang masih berdiri dan masih beraktivitas seperti biasa ya. Tapi ya dikarenakan bangunannya masih berada di aliran sungai PJT, ya Pak Deddy ini sangat tegas ya. Bila mana memang melanggar, ya tentunya akan ditindak tegas seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita sudah berada di bagian dari atas sungai PJT dan di sini terlihat bangunan Pak Nikman yang dia bongkar pribadi ya, tidak menggunakan alat berat karena kan memang beliau sudah menyadari bahwa rumahnya ya dalam beberapa hari bakal terkena gusur. Jadi ya untuk bisa mengamankan barang-barang yang masih bisa menjadi rupiah, maka beliau membongkar sendiri. Di sini terlihat ada 1, 2, 3, 4 bangunan ya teman-teman yang dirobohkan sendiri oleh pemiliknya ya di sini teman-teman. Dan di sana juga terlihat ada 1 beko yang standby di area sini, yang mana nanti juga bakal melakukan pembongkaran dari bangunan-bangunan liar yang berada di aliran sungai PJT ini teman-teman. Ya, ini hanya terparkir saja karena memang masih libur. Informasinya tanggal 8 sih. Kita lihat aja dan akan kita terus update ya mengenai kapan aktivitas dari para pekerja ini akan melakukan normalisasi. Oke. Jadi memang benar Pak Nikman ini bangunannya ya teman-teman bisa lihat berdiri di sisi sungai PJT. Ya, nih teman-teman. Dan sungai PJT ini yang bagian sini memang masih belum dilakukan normalisasi karena memang masih libur. Ya teman-teman bisa lihat, ini adalah aliran sungai, namun tidak terlihat sungainya. Nah di ujung yang paling ya yang sudah pernah dilakukan normalisasi dan juga pembongkaran bangunan ya. Ini benar-benar tidak terlihat sungainya teman-teman, karena sudah tertutup dengan tumbuhan-tumbuhan dan juga bangunan-bangunan liar. Dan nantinya sungai ini bakal terlihat alirannya kembali. Ya, seiring jalannya waktu ya sungainya nanti bakal normal kembali dan aktif kembali dan tentunya tanpa bangunan liar. Oke, kita coba melihat ke bagian arah sebaliknya. Yang arah sini teman-teman. Nah. Jadi arah sini nih. Nah, teman-teman masih bisa melihat ya, ada beberapa bangunan juga yang masih berdiri di sepanjang aliran sungai PJT ini teman-teman. Dan ya selama bangunan-bangunan ini melanggar ya, tentunya nanti bakal ditindak juga oleh Pak Gubernur ya. Karena Pak Gubernur ini tidak mandang bulu ya, siapapun yang melanggar pasti akan ditindak
kecuali legal ya, dan tidak melanggar, tidak berdiri di aliran sungai, ya itu pasti aman teman-teman. Jadi kebijakan ini dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi memang melihat beberapa bulan ya, 2 bulan yang lalu atau 1 bulan yang lalu ya, sebelum bulan puasa di daerah Bekasi ini dan juga Jakarta terkena dampak banjir yang luar biasa, yang sangat-sangat besar ya teman-teman, berendam hampir seluruhan lah daerah Bekasi teman-teman, dengan ketinggian kedalamannya juga ya lumayan dalam, bahkan sampai masuk ke bagian mall juga seperti itu teman-teman. Jadi melihat akan hal ini ya, Pak Deddy mengambil tindakan untuk melakukan normalisasi sungai, dan tinjauan yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi di daerah Bekasi dan ditemukannya banyak bangunan-bangunan liar ya, maka Pak Deddy langsung mengambil tindakan untuk merapikan dan juga ya menormalisasi sungai. Adapun bangunan-bangunan liar itu dirobohkan teman-teman. Dan alhamdulillahnya luar biasanya Pak Deddy Mulyadi ini, meskipun bangunan-bangunan liar ini melanggar ya, tapi Pak Deddy Mulyadi ini memberikan kompensasi ya bagi warganya. Jadi ada uang pengganti seperti itu teman-teman. Oke, kita turun teman-teman. Oke teman-teman, demikian terkait dengan informasi terkini di hari Minggu tanggal 6 April 2025, di mana hari ini aktivitas dari normalisasi sungai belum berjalan dikarenakan memang masih libur. Dan informasinya gue dapatkan dari Bro Ava ya, beliau menelpon langsung ke pihak operator dan informasinya tanggal 8 baru akan dilakukan aktivitas kembali. Jadi nanti tunggu aja, kita akan tetap meliput terkait dengan aktivitas-aktivitas mengenai normalisasi yang ada di daerah Tambun Utara ini. Jadi di hari ini meskipun tidak ada aktivitas pembongkaran, namun ya warga pemilik dari toko yang berdiri di aliran Sungai PJT melakukan pembongkaran pribadi, yaitu melakukan pembongkaran kios miliknya, yang mana dulu kiosnya ini adalah merupakan warung kopi teman-teman. Dan ya beliau menyadari, beliau legowo dan mengikhlaskan bangunannya dibongkar ya, jadi dia membongkar bangunannya sendiri teman-teman ya. Jadi ada sekitar 4 bangunan yang berada di aliran Sungai PJT ini yang dilakukan pembongkaran pribadi, karena memang normalisasi ini akan terus dilakukan sampai dengan tembus Sungai PJT menuju ke Sungai CBL, Cikarang, Bekasi Laut, seperti itu teman-teman ya. Semoga untuk warga yang terkena dari dampak pembongkaran bangunan liar ini ya, semoga diberikan ketabahan dan juga kekuatan. Insya Allah segala sesuatu yang terjadi pasti ada hikmah di balik ya. Insya Allah pasti ada hikmah di baliknya teman-teman ya, karena manusia sudah diberikan rezekinya masing-masing ya. Seperti itu aja teman-teman, dan dukung terus aktivitas mengenai kinerja dari Kang Deddy Mulyadi terkait dengan normalisasi sungai yang ada di Bekasi ini. Namun kebijakan dan juga respon yang sudah dilakukan oleh pihak Pak Deddy Mulyadi ini mohon juga dibantu oleh warga sekitar, terutama di daerah Tambun Utara ini, untuk sama-sama menjaga sungai kita dengan tidak membuang sampah sembarangan dan tidak membuang sampah di aliran sungai, biar supaya sungai ini bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Oke guys, video ini gua akhiri. Thank you banget buat semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa support channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Support channel ini biar channel ini bisa makin terus berkembang. Oke guys, gua akhiri. Gua Bang Bewok pamit, gua nggak lebih baik dari kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thank you. Burung merah atas tembok, siapa dia yang tampak elok? Lepas rindu berwajah sendu, manis cerita, manis cinta. Hai bersikap duduk berdua, bercengkrama layar ratu dan raja. Wow.
rindu berwajah sendu, manis cerita, manisnya cinta. Naik basikal duduk berdua, bercengkrama layan